lagi di channel aku, Putri Aulia. Di video kali ini aku seneng banget ya, karena mau ngelanjutin video yang gimana rasanya kuliah di D3 Keuangan dan Perbankan. Karena grafiknya itu naik terus ya, dan banyak banget yang nge-DM tentang gimana sih Kak Cina yang pelajarannya, atau aku mau daftar Kak, kayak gitu, nanya-nanya lah. Pokoknya aku seneng banget karena video aku itu berguna bagi orang lain. Nah, untuk yang dibahas di video kali ini adalah kelebihan jurusan D3 Keuangan dan Perbankan ya, karena nanti kekurangannya bakal dibahas di video lain. Jadi aku mau bagi-bagi gitu guys videonya, supaya kalian juga agak fokus gitu. Nah, sebelum ke pembahasannya, yang belum like dulu, terus yang belum subscribe dulu, sama komen di bawah ya kalau ada yang mau ditanyain. Nanti pasti aku bales ya kalau sempet lihat-lihat komen. Terus jangan lupa juga share ke semua sosial media kalian supaya channel aku makin berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Kelebihan yang pertama ya di jurusan D3 Keuangan dan Perbankan itu, khususnya di Universitas Siliwangi ya guys. Aku kurang tahu kalau di universitas lain. Nah, yang pertama itu kita masuknya gampang. Kenapa masuknya bisa gampang? Karena jurusan D3 Keuangan dan Perbankan itu gak ada di SNM sama di SBM. Jadi dia gak ada di pilihan SNM sama SBM gitu. Terus si perbankan ini tuh adanya di tes mandiri. Nah, jadi kalau gak ada di SBM sama SNM ya, si D3 Keuangan dan Perbankan ini tuh adanya di tes mandiri. Jadi harus ke unipnya langsung kayak gitu kok, yang tes kayak gitu. Nah, kenapa juga bisa gampang? Karena belum banyak yang tahu di Universitas Siliwangi itu ada jurusan D3 Keuangan dan Perbankan. Menurut pengalaman sendiri ya, pas kalau di Universitas Siliwangi itu kayak ombus kayak gitu namanya teh, kayak MOPD gitu, apa namanya lupa ya Allah. Nah, pas MOPD-nya kan kenalan tuh sama teman-teman ya, sama teman-teman dari jurusan lain. Katanya dari jurusan mana? Dari jurusan D3 Keuangan dan Perbankan gitu. Oh, emang ada ya di sini, katanya gitu guys. Jadi si D3 Keuangan dan Perbankan ini tuh belum begitu viral gitu di Universitas Siliwangi. Masih banyak yang nggak tahu kalau di Universitas Siliwangi itu ada D3 Keuangan dan Perbankan. Nah, otomatis kan si pesaingnya itu sedikit ya, jadi peluang kita buat masuk itu besar gitu daripada jurusan ekonomi yang lain. Soalnya kan kalau misalnya akuntansi, manajemen, terus ekonomi pembangunan ya, terus udah deh kayaknya itu rata-rata yang mau masuk ke fakultas ekonomi di Universitas Siliwangi itu kebanyakan ke situ gitu, karena udah viral mungkin di luaran sana. Jadi yang mau masuk ke jurusan D3 Keuangan dan Perbankan itu sedikit gitu. Jadi pokoknya buat kalian yang mau daftar itu peluangnya bagus banget ya guys, karena belum begitu terkenal gitu. Gak tahu ya, setelah video ini tayang mungkin jadi banyak gitu yang kuliah di jurusan D3 Keuangan dan Perbankan Universitas Siliwangi ya. Semoga aja ya guys, banyak yang minat gitu. Lanjut ke kelebihan yang kedua, yaitu lebih banyak praktek. Karena ini D3, otomatis kan lebih ke praktek kayak sekolah SMK ya. Kalau di tingkat SMA mah, SMK kan banyak prakteknya tuh. Jadi di D3 itu juga banyak prakteknya daripada teori ya.
Kalau misalkan ada teori juga, si teori itu tuh mata kuliah teori itu tuh pasti ada prakteknya kayak gitu. Jadi kita lebih banyak praktek guys. Jadi buat kalian yang kesulitan menghafal ya, daripada milih jurusan yang lain, mending pilih jurusan D3 Keuangan dan Perbankan. Nah, karena di D3 Keuangan dan Perbankan itu lebih banyak praktek. Tapi buat kalian ya, bukannya gak ada mata kuliah hafalan ya di D3 Keuangan dan Perbankan itu ada, cuma lebih banyak ke praktek kayak gitu. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu kita bisa pakai bidik misi ya. Buat kalian yang nggak tahu bidik misi itu apa, kalian boleh searching dulu ya. Itu tuh kayak program dari pemerintah supaya kita itu sekolahnya gak bayar gitu, kuliahnya gak bayar. Nah, si D3 Keuangan dan Perbankan ini juga sama kayak jurusan lain di Universitas Siliwangi, bisa pakai bidik misi ya. Jadi gratis nanti sekolahnya, malahan nanti kalian bisa digaji. Ya tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus kalian ikuti. Terus nanti juga pas kuliah kita juga bakal dapet beasiswa yang sama gitu kayak jurusan lain, dan peluangnya itu gede banget kalau misalkan kuliahnya di jurusan D3 Keuangan dan Perbankan. Soalnya kan si mahasiswanya juga masih sedikit ya, gak kayak akuntansi, manajemen, atau ekonomi pembangunan, atau jurusan fakultas yang lain kayak pendidikan, teknik gitu, yang mahasiswanya itu banyak gitu, hampir satu jurusan itu 1000 misalkan. Nah, kalau si D3 Keuangan dan Perbankan itu mahasiswanya masih sedikit, kayak masih ratusan gitu. Jadi peluang kalian buat dapet beasiswa di jurusan D3 Keuangan Perbankan itu banyak banget, jadi gede banget gitu peluangnya. So buat kalian ya, pokoknya cus langsung ikutan di jurusan D3 Keuangan dan Perbankan, langsung daftar gitu ya. Terus buat kelebihan yang selanjutnya, yang keempat, kita bisa cepet lulus ya. D3 itu kan 3 tahun ya biasanya, kecuali emang ada yang kita ketinggalan gitu mata kuliahnya. Nah, normalnya itu di D3 Keuangan dan Perbankan Universitas Siliwangi itu normalnya itu 2 tahun 6 bulan mungkin ya belajar biasanya gitu, karena pas di semester ke-6, karena kita cuma ada 6 semester, pas di semester ke-6 itu udah nyusun laporan. Jadi cepet guys, kalau misalkan kalian gak ngulang mata kuliah di jurusan, kalian bisa cepet keluarnya ya, karena normalnya itu di D3 Keuangan dan Perbankan 2 tahun setengah atau 2 tahun setengah lebih dikit gitu, paling 2 tahun 7 bulan atau 2 tahun 6 bulan kayak gitu. Nah, buat kelebihan yang kelima yaitu gak ada KKN guys. Kalian pasti belum tahu kalau misalkan di D3 itu gak ada KKN. Ya kalau misalkan kalian udah tahu sih gak apa-apa. Ya kebanyakan ya belum tahu gitu. Jadi makanya aku ngasih tahu kalau di D3 itu, khususnya di D3 Keuangan dan Perbankan ya di Universitas Siliwangi itu gak ada yang namanya KKN, gak ada pengabdian masyarakat gitu, gak ada KKN yang ke desa-desa kayak gitu. Gak tahu ya kalau misalkan di jurusan perbankan universitas lain mungkin ada ya, tapi di jurusan perbankan Universitas Siliwangi itu gak ada ya guys. Itu salah satu yang membuat kita cepat lulus gitu, karena gak ada KKN. Kalau KKN kan agak lama ya, biasanya gak tahu berapa bulan, kan lama ya menghabiskan waktu. Nah kalau di D3 Keuangan dan Perbankan itu gak ada guys, gak ada KKN. Catat gak ada KKN ya guys. Nah jadi karena gak ada KKN, si D3 Keuangan dan Perbankan itu diganti sama magang kayak di SMK kayak gitu. Jadi kita nanti magang di bank-bank atau lembaga keuangan lainnya ya, buat nanti nyusun tugas akhir.
Nah, jadi kalau misalkan SMK itu kan PKL namanya teh ya, kalau di SMK mah. Kalau PKL kan kayak ikut kerja gitu kok di si instansinya teh, instansi nate. Nah, ikut bantu-bantu gitu kerja. Nah, kita juga ikut bantu-bantu ya, tapi kita lebih ke magang itu mencari informasi yang ada di instansi tersebut, kayak di bank-bank gitu kan, kita perbankan ya. Biasanya yang magang itu ke bank atau ke koperasi atau ke OJK, pokoknya ke lembaga keuangan deh pokoknya. Nah, jadi kita tuh kayak mencari informasi ya buat nyusun tugas akhirnya. Biasanya itu magangnya 1 bulan penuh, bisa juga kurang ya, mungkin gimana kita kalau misalkan 20 hari udah dapet materi yang mau disampaikan pas nyusun itu, kita bisa udah gitu. Cuma kan ya balik lagi lah nanti ke sistemnya. Pokoknya kita itu gak ada KKN dan diganti sama magang. Pokoknya sampai situ dulu aja ya. Kalau misalkan kalian gak ngerti, kalian boleh DM aku. Nanti link Instagramnya aku taruh di bawah kok. Jadi tenang aja kalau kalian masih bingung ya, karena aku tuh sulit ngomongnya kalau misalkan ngejelasin itu kayak yang belibet gitu. Nah, jadi kalau buat kalian yang mau tahu lebih dalam, kalian boleh DM aku ya, IG-nya nanti aku taruh di bawah. Kelebihan selanjutnya yang keenam, yaitu tugas akhir lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena kita itu gak bakal nyusun skripsi, karena skripsi itu buat yang S1 ya. Kenapa kita gak bikin skripsi? Jadi nanti kita bikinnya itu tugas akhir. Tugas akhir itu ya kayak makalah biasa gitu, tapi lebih bermutu kali ya guys. Jadi lebih jelas gitu. Kalau TA itu rangkaiannya juga mungkin lebih bukan rangkaian ya, kerangkanya gitu, kayak pendahuluan, terus isi, terus penutupnya itu kayak detail banget gitu, tapi gak seribet skripsi mungkin ya. Kalian boleh searching deh nanti TA itu gimana, skripsi itu gimana, karena kalau aku yang jelasin itu bakal kepanjangan ini videonya. Jadi pokoknya di D3 Keuangan dan Perbankan itu gak bakal bikin skripsi, inget ya, gak bakal bikin skripsi, bikinnya itu tugas akhir, dimana tugas akhir itu didapatnya nanti pas kita abis magang gitu. Kalau misalkan kita magangnya itu cari materi perkreditan, nah nanti kita bikin TA-nya itu perkreditan kayak gitu, pokoknya kurang lebihnya ya. Jadi mungkin segitu aja ya video dari aku, penjelasan dari aku ya. Mohon maaf banget kalau kalian itu, ya Allah ini kukuku. Jadi mohon maaf banget kalau kalian itu masih bingung ya sama penjelasan aku. Ya semoga aja ada apa namanya teh, ada manfaat gitu sedikit buat kalian yang belum tahu dan berencana masuk ke jurusan perbankan. Nah, itu sedikit ya penjelasannya. Kalau kalian belum paham sama yang aku omongin dari awal, kalian boleh ya tanya di DM di Instagram aku. Terus follow juga, jangan lupa Instagramnya, jangan cuma nge-DM aja kayak gitu. Nah, sekali lagi mohon maaf ya. Terus terima kasih juga kalian udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe. Terus share juga ke semua sosial media kalian. Semoga video yang ini juga ya dapat sambutan baik dari kalian ya, karena bikin aku semangat banget gitu ya. Ternyata banyak banget yang mau kuliah di jurusan D3 Keuangan dan Perbankan. Jadi sekali lagi terima kasih. Dadah, see you on my next video. Bye bye. Ditunggu ya video selanjutnya.